Indonesia menghadapi berbagai tantangan masa depan yang menuntut persiapan yang sangat serius pada sektor pendidikan. Berbagai tantangan tersebut meliputi kehidupan masyarakat yang akan semakin kompleks, dinamis, tidak pasti, tidak terduga, dan ambigu yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat yang sama, kehidupan masyarakat akan semakin diwarnai keberagaman sehingga juga akan rentan konflik. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia saat ini perlu segera menyiapkan peserta didik agar mampu mandiri, mampu menghadapi tantangan, mengatasi rintangan, dan bahkan menjadi agent of change. Terkait tantangan masa depan, ada beberapa sektor, yaitu kompleksitas dan ketidakpastian. Kehidupan masyarakat akan semakin kompleks, dinamis, tidak pasti, dan tidak terduga. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang cepat. Keberagaman budaya, agama, suku, dan pandangan dalam masyarakat Indonesia berpotensi memunculkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, fungsi dari pendidikan yang tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, mentalitas, dan keterampilan yang relevan dengan tantangan masa depan. Bab 2. Landasan pemikiran. Landasan filosofis dan pedagogis. Filosofi pendidikan sebagai fondasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga membentuk karakter, memperdayakan individu, dan menjadi alat transformasi sosial. Pembelajaran mendalam diperkenalkan sebagai pendekatan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Pembelajaran mendalam berfokus pada pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Konsep ini mengintegrasikan aspek intelektual, emosional, spiritual, dan fisik dalam pendidikan, selaras dengan pandangan para filsuf pendidikan. Pembelajaran mendalam juga menekankan penghormatan terhadap guru, teman sejawat, dan sumber ilmu, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya meningkatkan kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk individu yang bermoral, berempati, dan siap menghadapi tantangan global. B. Landasan teoritis. Landasan teoritis pembelajaran mendalam mencakup sejarah, konsep implementasi, dan prinsip-prinsip utamanya. 1. Perkembangan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam memiliki dua konsep. Pertama, dalam bidang kecerdasan buatan dan sibernetika sejak tahun 1940-an. Kedua, sebagai pendekatan pendidikan di keluarga. 2. Konsep pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam berfokus pada pengalaman belajar yang menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi dan penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Metode ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas capaian pembelajaran dibandingkan metode pembelajaran dangkal. 3. Implementasi pembelajaran mendalam dalam pendidikan. Norwegia mulai menerapkan pembelajaran mendalam dalam kurikulum nasional sejak 2017, menekankan tema-tema seperti kemanusiaan, identitas, keberagaman budaya, berpikir kritis, dan partisipasi sosial. Pembelajaran mendalam berperan sebagai strategi untuk menghadapi perubahan global, kemajuan teknologi, dan kompleksitas dunia. 4. Prinsip pembelajaran mendalam. 1. Berkesadaran. 2. Bermakna. 3. Menggembirakan. C. Landasan sosiologis. Secara sosiologis, pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya dalam hal kecerdasan intelektual, tetapi juga dalam membentuk karakter, moral, dan kepedulian sosial. Pembelajaran mendalam diharapkan dapat menciptakan individu yang berkarakter baik, memiliki kesadaran sosial, dan berkembang secara menyeluruh, baik dalam akademik maupun kepribadian. Pendidikan yang holistik ini harus selaras dengan budaya dan kebutuhan masyarakat sehingga bisa mendorong kemajuan di berbagai bidang. D. Landasan yuridis. Landasan yuridis pembelajaran mendalam berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait pendidikan. Pembelajaran mendalam bertujuan memberikan pendidikan yang berkualitas agar siswa dapat berkembang secara spiritual, intelektual, dan keterampilan, serta memiliki akhlak yang baik. Pembelajaran mendalam juga menekankan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan memotivasi siswa untuk belajar sesuai minat dan bakat mereka.
Pendidikan harus inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, pendidikan vokasi mendorong kerjasama dengan industri agar siswa siap menghadapi dunia kerja. Teknologi juga digunakan untuk mendukung pembelajaran yang lebih modern dan efektif. Pada akhirnya, pendidikan harus memberikan bimbingan dan keteladanan agar siswa dapat berkembang dengan optimal. Landasan empiris. Landasan empiris dalam pendidikan berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan di Indonesia dan negara lain, terutama yang sesuai dengan pembelajaran mendalam serta prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan dan model pembelajaran di Indonesia selalu mengikuti kebijakan kurikulum yang telah mengalami perubahan 11 kali sejak kemerdekaan, mulai dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka pada 2022. Perubahan kurikulum bertujuan untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan, agar siswa lebih siap menghadapi tantangan zaman. Kurikulum ini juga menyesuaikan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, memprioritaskan perkembangan mereka, dan mendorong refleksi kemajuan belajar bersama pendidik lain, agar pembelajaran menjadi bermakna dan sesuai karakteristik peserta didik. A. Dimensi profil lulusan. Pembelajaran mendalam bertujuan membentuk lulusan dengan 8 dimensi kompetensi yang mencakup aspek kognitif, karakter, dan keterampilan hidup. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan, artinya menekankan nilai spiritual dan tanggung jawab. Yang kedua, kewargaan, tahu cinta tanah air, peduli sosial dan lingkungan. Yang ketiga, penalaran kritis, yaitu berpikir logis, analitis, dan reflektif untuk memecahkan masalah. Yang keempat, kreativitas, yaitu berpikir inovatif dan menghasilkan solusi bermanfaat. Yang kelima, kolaborasi, bekerja sama efektif dengan orang lain. Yang keenam, kemandirian atau bertanggung jawab atas proses belajar dan mengambil inisiatif. Yang ketujuh, kesehatan, itu menjaga keseimbangan fisik dan mental. Yang kedelapan, komunikasi, yaitu menyampaikan ide dan berinteraksi dengan baik. Selanjutnya, B. Prinsip pembelajaran. Pembelajaran mendalam memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, berkesadaran, yaitu peserta didik sadar akan tujuan belajar, termotivasi dan aktif mengembangkan strategi belajar. Yang kedua, bermakna, yaitu pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, mendorong aplikasi pengetahuan dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, menggembirakan, yaitu suasana belajar menyenangkan dan memotivasi, membantu peserta didik terhubung secara emosional. Selanjutnya, dimensi ketiga dari kerangka kerja pembelajaran mendalam yaitu pengalaman belajar. Pada pengalaman belajar terdapat 3 poin yang harus dipahami. Yang pertama yaitu memahami, yang kedua mengaplikasi, dan yang ketiga adalah merefleksikan. Pada tahap memahami merupakan pengetahuan teori yang sebagai fondasi, yang di situ mengandung pengetahuan esensi, mengandung pengetahuan aplikatif dan juga nilai dan karakter. Yang kedua adalah mengaplikasikan, yaitu peserta didik menerapkan pengetahuan baik secara individu maupun kolaboratif yang dilakukan setelah terjadi sebuah pembelajaran. Yang ketiga adalah merefleksi, yaitu seorang peserta didik mengevaluasi serta memaknai proses dari tindakan pembelajaran yang melibatkan regulasi diri. Dengan regulasi diri ini memungkinkan siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka, serta meningkatkan motivasi intrinsik dan mencapai tujuan belajar secara efektif. Selanjutnya, dimensi keempat dari kerangka kerja pembelajaran adalah kerangka pembelajaran. Pada kerangka pembelajaran terdapat 4 poin. Yang pertama adalah praktik pedagogis, yang kedua kemitraan belajar, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital. Pada tahap pertama,
akan menekankan kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran dengan baik, sehingga tercapainya dimensi profil lulusan. Pada tahap kedua, diharapkan dalam pembelajaran adanya kolaborasi antara guru, peserta didik, dan juga orang tua, maupun mitra lainnya. Selanjutnya, pada tahap ketiga, akan menekankan integrasi antar ruang fisik, ruang virtual, dan juga budaya belajar. Dengan integrasi ini, maka lingkungan pembelajaran tidak hanya mendukung perkembangan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan karakter yang holistik, yang sesuai dengan dimensi profil lulusan. Selanjutnya yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital. Dengan berbagai sumber belajar yang sudah tersedia, tidak hanya sebagai alat bantu presentasi, tetapi juga sebagai pendukung eksplorasi dan juga inovasi peserta didik untuk memilih dan juga menyaring informasi secara kritis. Maka disimpulkan bahwa setiap komponen sangat berperan penting. Dengan mengintegrasikan keempatnya, penerapan pembelajaran mendalam akan jauh lebih efektif, sehingga menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini.